Kota Jambi menjadi daerah terbanyak kasus ISPA di Provinsi Jambi. Ribuan masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Talambakung, Kota Jambi. Hasil panen padi di Kabupaten Muaro Jambi tahun ini mengalami peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 15 September 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Sinti Permana. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Provinsi Jambi hingga awal September 2025 mencapai 167.148 penderita. Kasus ISPA terbanyak terjadi di Kota Jambi, mencapai 48.271 kasus. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merupakan infeksi yang menyerang pernapasan bagian atas hingga 2 saluran utama sistem pernapasan atau bronkus. Rata-rata masa sakit penyakit ISPA berlangsung selama 7 hingga 10 hari. Meski dianggap ringan, namun ISPA dapat berkembang menjadi infeksi paru-paru jika tidak ditangani dengan baik. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Jambi, Dini Sylvia mengatakan, berdasarkan data Dinkes Provinsi Jambi, kasus ISPA di Provinsi Jambi hingga awal September 2025 mencapai 167.148 penderita. Kasus ISPA tersebut terjadi hampir di seluruh kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Kasus ISPA terbanyak terjadi di Kota Jambi mencapai 48.271 kasus. Disusul Kabupaten Muaro Jambi 16.297 kasus. Tebo 15.835 kasus. Tanjung Jabung Barat 15.444 kasus. Merangin 15.270 kasus. Sarolangun 12.709 kasus. Batanghari 12.408 kasus, Tanjung Jabung Timur 9.610 kasus, Kabupaten Bungo 7.742 kasus, Kerinci 7.299 kasus, dan Kota Sungai Penuh 6.263 kasus. Penyakit ISPA disebabkan sejumlah faktor mulai dari virus, kualitas udara yang buruk, perubahan suhu ekstrem, paparan asap rokok, dan kabut asap karhutla. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu saudara, di tengah peralihan musim dari kemarau ke musim hujan, masyarakat diminta untuk mewaspadai serangan penyakit terutama demam berdarah denggi atau DBD dan juga infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Di masa peralihan musim dengan curah hujan yang mulai meningkat, biasanya memicu sejumlah penyakit yang harus diwaspadai masyarakat. Salah satunya penyakit DBD. Karena banyaknya tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi Afifuddin mengatakan, perilaku hidup bersih dan peduli lingkungan menjadi langkah efektif untuk mencegah serangan DBD. Berdasarkan catatan Dinkes, kasus DBD di Kabupaten Muaro Jambi telah ditemukan 47 kasus dengan 0 angka kematian. Selain DBD, perubahan cuaca dari kemarau ke musim hujan juga memicu peningkatan kasus ISPA. Tercatat sekitar 2.326 kasus ISPA ditemukan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh dengan berolahraga, mengatur waktu istirahat, serta memenuhi kebutuhan gizi harian. Yang dapat ditularkan lewat nyamuk, gigitan nyamuk akibat perkembangbiakan nyamuk di sekitar rumah. Seperti misalnya selain ISPA itu demam berdarah. Demam berdarah itu ditular oleh nyamuk. Kemudian mungkin cikungunya dan banyak penyakit lain yang bisa ditularkan lewat nyamuk. Sebagai layanan terdepan pada sektor kesehatan, 23 puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan Kabupaten Muaro Jambi diminta untuk siaga menghadapi lonjakan kasus di masa peralihan musim. Tidak hanya dari segi sumber daya manusia, puskesmas juga diminta untuk memastikan ketersediaan obat tercukupi.
Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sejak Februari hingga September 2025, sudah lebih dari 1.600 warga memanfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Talang Bakung. Antusiasme ini menunjukkan tingginya kepedulian warga terhadap kesehatan. Sejak Februari hingga September 2025, tercatat 1.683 warga telah memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di Puskesmas Talang Bakung. Layanan dibuka setiap hari mulai pukul 8 hingga 10 pagi. Cek kesehatan gratis ini dapat diakses seluruh kalangan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, dewasa, hingga lansia. Jenis pemeriksaan disesuaikan dengan kelompok usia, meliputi pemeriksaan tekanan darah, indeks massa tubuh, lingkar perut, pemeriksaan laboratorium seperti gula darah dan kolesterol, deteksi kanker, geriatri, hingga kesehatan jiwa. Program ini tidak hanya diselenggarakan di puskesmas, namun juga menyasar ke sekolah-sekolah. Dari 43 sekolah di wilayah kerja Puskesmas Talang Bakung, hampir 70% telah didatangi untuk pemeriksaan kesehatan siswa. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain screening gizi, antropometri, pemeriksaan indera, hingga kesehatan mental dasar. Namun masih ada kendala di lapangan seperti penginputan data akibat NIK siswa yang belum terdata hingga gangguan jaringan internet. Untuk Puskesmas Talang Bakung, kita melakukan cek kesehatan gratis mulai dari siklus hidup, yaitu mulai dari ibu hamil, kemudian anak, kemudian bayi, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, sampai saat ini kita sudah melakukan cek kesehatan gratis sebanyak 1.683 orang. Itu sudah termasuk dari ibu hamilnya, ya. Dan itu mungkin akan terjadi lagi penambahan karena kita ada melaksanakan cek pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah yang saat ini masih berjalan. Melalui program cek kesehatan gratis ini, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan sejak dini, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup. Cynthia, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca kejadian hanyutnya keramba ikan milik petani di Desa Aro, pemerintah desa telah melakukan inventarisir kerugian yang dialami oleh para petani keramba dan sudah menyampaikan laporan ke pemerintah Kabupaten Batanghari. Insiden hanyutnya keramba ikan milik petani keramba di Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian, memicu dampak kerugian yang cukup besar. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan pemerintah desa setempat, total kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Kepala Desa Aro, Rusli, mengatakan hasil pendataan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Batanghari dengan harapan adanya upaya tindak lanjut berupa bantuan dari OPD terkait untuk meringankan beban kerugian dari petani yang terdampak insiden keramba hanyut tersebut. Kami dari pemerintah desa sudah menyampaikan laporan kepada Pak Bupati terkait dengan musibah hanyutnya keramba. Hanyutnya keramba itu lebih kurang 200 unit. Nah, kemudian rusak ringan itu 50, kemudian rusak berat 40, kemudian dari 30% itu masih bisa diselamatkan. Rusli juga mengatakan pasca kejadian, petani keramba saat ini mulai kembali menata sisa dari keramba yang sempat hanyut terbawa arus sungai agar bisa kembali dimanfaatkan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, BUMDes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung ketahanan pangan hewani melalui peternakan sapi. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pola ketahanan pangan hewani di tengah digiatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program ini melibatkan peternak dan BUMDes setempat. BUMDes Jaya Bersama yang berada di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjadi contoh keberhasilan dalam mengelola program Astacita Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan hewani melalui peternakan sapi. Di tahun ini BUMDes Jaya Bersama telah melakukan pengadaan 12 ekor sapi.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi peternakan dan pendapatan masyarakat desa. Surono, salah seorang peternak yang menjalani pola kemitraan dengan BUMDes, mengaku sangat bahagia dengan program ini. Kemitraan dengan BUMDes memberikan keuntungan yang cukup besar. Peternak mendapatkan 75% keuntungan, sementara BUMDes mendapatkan 25%. Program ketahanan pangan hewani ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta menyediakan produksi pangan berkualitas dan bergizi. Mensejahterakan ya warga kami di sini, membantu mungkin kan dari pupuknya, mungkin nanti penjualannya nanti di waktu di hari Lebaran Haji, disitulah biasanya itu meningkat. Nah, disitulah keuntungan kita sebagai petani. Nah, intinya kita tuh yang mensupport program-program dari pemerintahan, terutama dari Presiden Prabowo. Tim di sini penggaduhannya ini yaitu untuk bagi hasilnya itu ya, ini sistemnya itu ya 75-25. Gitu. Jadi yang 75% itu ya untuk petani, yang 25% untuk BUMDes itu setelah dipotong modalnya. BUMDes Jaya Bersama terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi peternakan sapi, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa. Melalui program ini, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan berkualitas, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Cliva, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hasil panen padi di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi padi ini seiring dengan upaya swasembada pangan serta kondisi cuaca yang mendukung. Produksi gabah padi hasil panen perdana tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Di luas lahan 1 hektar, petani mampu menghasilkan 5 ton gabah kering. Sementara pada tahun sebelumnya hasil panen hanya berada di angka 4 ton per hektar. Meningkatnya hasil panen ini tidak lepas dari membaiknya kualitas pertanian dan kondisi cuaca di Kabupaten Muaro Jambi. Seiring dengan peningkatan hasil panen padi lokal, diharapkan harga beras di pasaran tetap stabil dan tidak terjadi kelangkaan. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Muaro Jambi, Paruhuman Lubis mengatakan, terdapat 6 kecamatan yang menyumbang produksi padi terbesar di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Kecamatan Jaluko, Sekernan, Kumpe Ulu, Kumpe Ilir, Marosebo, dan Taman Rajo. Cuaca sangat mendukung sekali untuk pertanaman kemarin itu. Dan alhamdulillah pada tahun ini juga untuk tanam yang kedua berikut ini, kalau cuaca masih seperti ini, alhamdulillah ini akan mendukung lagi dan bisa juga akan meningkatkan pendapatan daripada petani kita. Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pertanian, serta memberikan bantuan agar petani mampu menghadapi berbagai masalah, khususnya ancaman serangan hama. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Warga desa Kotokape, Kecamatan Siula, mulai mengembangkan sektor perikanan sebagai langkah baru untuk menjaga ketahanan pangan. Upaya ini diharapkan mampu menjadi sumber pangan sekaligus memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Warga desa Kotokapeh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci telah menebar 25.000 benih ikan nila di kolam desa. Program ini dikelola oleh BUMDes dan menjadi alternatif selain sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi warga. Budidaya ikan nila merupakan inisiatif untuk menjamin cadangan pangan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat. Warga diajak terlibat langsung dalam perawatan kolam dan pengelolaan ikan, sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama, baik untuk konsumsi maupun menambah pendapatan keluarga. Dengan proyeksi panen lebih dari 3 ton dalam 4 bulan, Desa Kotokapeh berupaya mengurangi ketergantungan pada pasokan ikan dari luar daerah. Kalau pengalaman kita lah yang sudah itu mungkin sekitar 4 bulan atau 4 bulan setengah lah, sudah bisa dipanen. Ini jenis ikannya ikan nila ya Pak ya? Ikan nila ya. Yang ini juga kita berharap semua masyarakat ikutlah berpartisipasi di sini untuk menjaga, merawat ikan ini. Masalahnya hasilnya nanti juga untuk kita berikan masyarakat dan juga untuk BUMDes. Desa Kotokapeh saat ini menjadi satu-satunya desa di Kecamatan Siulak yang mengembangkan perikanan skala desa. Kolam ikan tidak hanya menjadi sumber pangan, namun juga simbol kerjasama dan optimisme warga untuk masa depan yang lebih baik. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Lapas kelas 2B Sarolangun berinovasi dengan membuka lahan pertanian dan perikanan guna membina warga binaan agar mandiri dan produktif serta mendukung program ketahanan pangan.
Sejak beberapa bulan terakhir, lahan seluas 5 hektar di area lapas dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Upaya ini sekaligus mendukung Asta Cita Ketahanan Pangan Nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sarolangun Reza Yudhistira mengatakan, warga binaan yang berperan aktif dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan kemandirian. Saat ini warga binaan merawat berbagai tanaman sayuran seperti kangkung dan jenis lainnya di area sarana asimilasi dan edukasi lapas. Upaya ini tak hanya untuk mendukung ketahanan pangan, namun juga sebagai rehabilitasi yang memberikan keterampilan dan membentuk mental produktif. Program pembinaan kemandirian terus diintensifkan, meliputi pertanian, penanaman kelapa hibrida, perikanan lele, hingga peternakan ayam. Warga binaan yang kita berdayakan melalui kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian itu mereka diberi kegiatan berupa bercocok tanam ataupun bertani, begitu juga dengan kegiatan perikanan. Pembinaan di sektor pertanian dan perikanan bertujuan untuk membentuk warga binaan yang mandiri dan produktif. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis dengan pelatihan dan pengawasan dari petugas lapas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Antisipasi rabies, Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh siapkan 1.000 dosis vaksin. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan 1.000 dosis vaksinasi rabies. Langkah itu untuk mengantisipasi penyebaran virus rabies melalui gigitan hewan menular. Dalam upaya mencegah virus rabies yang umum ditularkan melalui gigitan anjing, kucing, dan monyet, 1.000 dosis vaksin telah dipersiapkan untuk masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aris Armen mengatakan, pelaksanaan vaksinasi rabies perlu digalakkan mengingat angka kasus gigitan anjing pada manusia saat ini telah mencapai 60 orang. Kondisi ini dipicu meningkatnya populasi anjing liar yang diperkirakan mencapai 6.000 ekor di Kota Sungai Penuh. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dengan mengenali gejala hewan yang terinfeksi virus rabies, seperti mengeluarkan air liur berlebih dan busa dari mulut, bersikap ganas ketika didekati, serta menunjukkan perilaku agresif yang berbahaya bagi sekitarnya. Banyaknya anjing liar, maka kita melakukan vaksinasi kepada anjing-anjing peliharaan dan pada hewan penyebar rabies lainnya seperti kucing dan kera. Sesuai arahan Kementerian Kesehatan, vaksinasi rabies wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali dalam 1 tahun. Langkah tersebut sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran virus rabies di masyarakat. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, mengatasi kemiskinan ekstrem, pemerintah Desa Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai gencar melaksanakan program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan fokus penyaluran bantuan kepada 3 kepala keluarga yang teridentifikasi masuk dalam kategori miskin ekstrem. Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan di daerah. Salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan di setiap desa. Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2025 ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara material, spiritual, dan sosial sehingga dapat hidup layak. Kepala Desa Batin Pengambang, Anis Wen mengatakan, berdasarkan pendataan dan verifikasi serta validasi, terdata sebanyak 3 kepala keluarga masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Pihaknya terus melakukan beberapa intervensi dalam penanganan kemiskinan ekstrim dengan menyalurkan berbagai program bantuan sosial, termasuk melakukan pemberdayaan usaha ketahanan pangan
agar kemiskinan ekstrim di Desa Batin Pengambang turun menjadi 0% pada tahun 2025. Aniswin menjelaskan pengentasan kemiskinan ekstrim di desanya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah kecamatan dan perangkat desa. Ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Kalau untuk masyarakat yang miskin ekstrim itu ada juga beberapa masyarakat yang kategori miskin ekstrim, tetapi di situ kami pemerintahan desa telah membuat ada bantuan di situ berupa bantuan BLTDD, kemudian juga ada bantuan pemerintah berupa kadang-kadang itu ada bantuan beras. Kriteria penerima bantuan langsung tunai di Desa Batin Pengambang berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan hasil musyawarah desa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kesehatan masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah tempat retribusi e-parkir di kota Sungai Penuh dalam kondisi tidak berfungsi. Hal itu dapat mengganggu kenyamanan para pengendara sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. Sejumlah tempat retribusi e-parkir di kota Sungai Penuh dalam kondisi tidak berfungsi. Hal itu menyebabkan terjadinya penyempitan volume jalan sehingga sering terjadinya kemacetan. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa mengatakan, sejak dibangun pada tahun 2021 lalu, tempat retribusi e-parkir tidak pernah dioperasikan dan para pengendara harus membayar retribusi parkir ke petugas parkir. Hingga saat ini hanya satu tempat retribusi e-parkir yang berfungsi di Kota Sungai Penuh, yang berlokasi di Terminal Kota Sungai Penuh. Pihaknya akan memerintahkan SKPD terkait untuk melakukan pembongkaran tempat retribusi e-parkir yang tidak berfungsi. Pungutan retribusi yang tidak berfungsi kami serahkan dengan aset dulu. Apakah itu bisa dibongkar, ya kita bongkar supaya karena ini juga tidak berfungsi supaya lalu lintas bisa lancar. Ya kalau memang itu tidak berfungsi, ya kita bongkar. Mengingat Kota Sungai Penuh sering terjadinya peningkatan volume kendaraan, apalagi di saat libur akhir pekan, sehingga upaya tersebut dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Di era digital yang serba cepat, siswa-siswi di Bungo masih menunjukkan antusiasmenya untuk membaca. Perpustakaan Bungo tetap menjadi tempat favorit untuk mengasah minat literasi. Di tengah hiruk-pikuk era digitalisasi, minat baca siswa di Kabupaten Bungo untuk datang ke perpustakaan terus menunjukkan perkembangan. Tren minat baca saat ini cenderung positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut juga ditandai dengan adanya lomba bertutur dan mendongeng antar pelajar, sehingga minat baca siswa dan masyarakat umum untuk datang ke perpustakaan Bungo terus mengalami peningkatan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bungo, Henry Yusuf mengatakan, peningkatan minat baca ini menjadi bukti bahwa upaya yang dilakukan pemerintah mulai membuahkan hasil dan tentu menjadi kabar baik bagi perkembangan literasi di Bungo. Henry juga mengharapkan dari jenjang TK hingga mahasiswa bisa meluangkan 1 jam waktunya untuk datang ke perpustakaan Bungo sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca. Untuk menumbuhkan budaya membaca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bungo terus meningkatkan programnya, di antaranya storytelling atau mendongeng yang digelar beberapa bulan lalu, serta festival literasi di kalangan mahasiswa. Selain itu, pustaka keliling juga menjadi sarana penting untuk menggerakkan minat baca siswa-siswi yang jauh dari kota Muara Bungo, agar terbiasa menjadikan membaca sebagai bagian dari budaya. Apabila masyarakat sudah gemar membaca, maka pola pikir akan semakin cerdas dan berkualitas. Semua elemen banyak masuk. Mulai dari anak-anak usia dini itu juga ada, karena anak kami ada namanya anak PAUD semuanya kan. Sudah itu ada SD, SMP kan, juga anak SMA, bahkan mahasiswa dan juga umum gitu. Sementara itu Rosmaili, salah seorang mahasiswa Institut Agama Islam Yasni Bungo menyatakan, datang ke perpustakaan tidak hanya untuk membaca, namun juga untuk mencari referensi baik untuk mata kuliah maupun penulisan skripsi. Rosmaili berharap jumlah buku di perpustakaan Bungo dapat ditambah dan suasana ruang pustaka dapat lebih menarik minat baca siswa maupun masyarakat. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi masuk tahap pemberkasan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi masih terus berlanjut. Penyidik Tipikor di Treskrimsus Polda Jambi masih melengkapi pemberkasan para tersangka sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Pasca pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2022 silam, penyidik Tipikor di Treskrimsus Polda Jambi saat ini masih melakukan pemberkasan tahap 1 untuk para tersangka. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Jambi, Kompol Amina Sution menjelaskan, para tersangka saat ini masih ditahan di Rutan Mapolda Jambi. Mereka antara lain WS, pemilik PT Indotek Lestari Prima, sebagai subpenyedia paket pengadaan, serta 3 orang lainnya, RWS, ES, dan ZH, yang sudah terlebih dahulu ditahan penyidik. Untuk berkas perkara, para tersangka saat ini sudah memasuki tahap 1 dan masih dalam proses perlengkapan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Sampai saat ini untuk kasus tersebut itu sudah dilakukan proses penyidikan dan sekarang sudah dilakukan tahap 1. Dalam arti sudah pemberkasan dan berkas sudah dikirimkan oleh ke Kejaksaan menunggu petunjuk lebih lanjut. Untuk tersangka saat ini sudah ditahan? Ya, sampai saat ini tersangka sudah 4 orang dilakukan penahanan di Rutan Polda Jambi, ya menunggu untuk proses penyidikan yang berkasnya sudah dikirim ke Kejaksaan. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sepanjang tahun 2025, Aliansi Perempuan Merangin telah mengadvokasi 21 kasus dengan korban perempuan. Dari penanganan kasus ini, proses hukum di Merangin dinilai kurang pro terhadap korban. Sejak terbentuk tahun 2003 lalu, Aliansi Perempuan Merangin telah menangani berbagai kasus kekerasan dengan korban perempuan. Organisasi ini awalnya didirikan dengan latar belakang tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kematian dalam proses persalinan. Sepanjang tahun 2025, Aliansi Perempuan Merangin sudah mengadvokasi 21 kasus dengan korban perempuan. Di antaranya 5 kasus kekerasan seksual, 4 kekerasan fisik dan psikis, dan 1 pengancaman lewat media sosial, 2 kasus penelantaran ekonomi, dan berbagai kasus lainnya. Ironisnya, terdapat korban yang masih berada di bawah umur dan para pelaku merupakan orang terdekat. Dari penanganan berbagai kasus, Aliansi Perempuan Merangin menilai proses hukum di Merangin masih kurang pro terhadap korban perempuan. Seperti salah satu kasus kekerasan fisik dan psikis, hanya berakhir dengan vonis hukuman selama 6 bulan. Terdapat pula kasus yang berakhir damai. Tidak hanya itu, aparat terkesan lamban menangani berbagai kasus tersebut. Mendapatkan keadilan gitu ya. Jadi seperti yang dialami perempuan ini kan, korban itu juga sangat kecewa gitu. Dan juga kemarin ini juga ada anak yang masih umur 16 tahun, ada yang untuk ini yang rencana sudah mau diperkosa ini ya. Itu kan juga sampai sekarang kasus ini belum selesai gitu. Aliansi Perempuan Merangin berharap ke depan penegakan hukum dapat diwujudkan dengan adil dan berpihak kepada korban perempuan. Mereka juga berharap penegak hukum lebih serius dalam menjalankan tugasnya. M. Sobar, TVRI Jambi, melapor. Usai sudah kami menemani Anda di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Jadi masalah